persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, Shalom. Pada pagi hari kita bersyukur kita berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini, di ibadah menara doa, dan kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Dan saya rindu mengundang bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti secara online dimanapun kau berada. Mari kita bersatu hati, kita datang menyembah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa bersatu hati Tuhan dalam menara doa di tempat ini Bapa. Kami bawa setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa setiap kerinduan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kami menyembah Tuhan, di tengah-tengah kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa akan ada sesuatu yang terbaik yang terjadi. Keajaiban terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Bahkan setiap doa-doa dan pengharapan yang terus kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau akan melakukan perkara yang ajaib ya Tuhan. Ini hidup kami pagi hari ini. Ini hidup kami ya Tuhan, setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukur, bawa penyembahan terbaikmu kepada Tuhan. Di waktu yang sangat baik ini mari kita datang kepadanya. Mari angkat sembahmu kepadanya. Mari angkat tanganmu menyembah. Menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu. Oh, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Pimpin ibadah kami ya Tuhan pagi hari ini. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus.
bersama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanku. Setiap karyamu Tuhan sungguh indah bagi kami. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa Tuhan, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami bawa, membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan datang di hadapan-Mu. Ku datang dengan syukur, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karya-Mu Tuhan sungguh nyata buat kehidupan kami. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Sembah Dia. Ku membawa hatiku. Hanya
untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi mari katakan, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya Tuhan kami mau menyembah, sebab Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang sah, Kau Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali mari kata, Yesus mendengar lebih dari yang. Mari semua saya sudah mulai bangkit berdiri. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sekarang membawa persembahan kita. Mari kita bawa penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, kami cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau baik, Engkau mulia. Oh Yesus, oh Yesus, kami cinta Engkau, kami sayang Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Lalabaya shande, we worship you, Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my King. Haleluya, haleluya. Lalabaya shande, haleluya, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami perlu Engkau, kami cinta padamu. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kasih-Mu.
Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu indah yang boleh kami nikmati hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sedang mengalir saat ini. Pemulihan sedang mengalir saat ini. Terima kasih ya Tuhan, udah begitu baik bagi kami. Terima kasih udah begitu sayang sama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ini saatnya ya Bapa, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi hati-Mu yang Kau pengen kami ketahui ya Tuhan. Karena itu berbicaralah dari hati ke hati dengan kami di tempat ini. Dan juga biarlah Engkau berkenan mencurahkan roh hikmat, roh pengertian itu. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu kami boleh menjadi mengerti. Waktu kami boleh jadi mengerti, kami boleh melakukannya ya Bapa. Dan waktu kami boleh melakukannya, kami tahu Tuhan hidup kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih, urapi ya Tuhan kami semua. Urapi kami yang mendengar, urapi kami yang berbicara. Sehingga waktu kami pulang, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom semuanya, apa kabar? Semua dalam keadaan baik, amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap pagi kalau saya berdoa, saya selalu berdoa seperti ini. Tuhan kalau bisa semuanya lancar hari ini. Saya berdoa Tuhan biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kenapa saya berdoa seperti ini? Karena saya tidak suka dengan yang namanya permasalahan. Saya tidak suka yang namanya dengan badai. Dan saya percaya bahwa kita semua di tempat ini kita tidak suka namanya ketemu badai. Kita tidak suka namanya ketemu persoalan. Kalau bisa kita hindari, kita hindari. Tapi permasalahannya bagaimana kalau itu tidak bisa dihindari? Bagaimana kalau itu tetap harus terjadi? Nah hari ini kita akan belajar, ternyata persoalan badai yang terjadi itu sangat berbeda waktu kita berjalan dengan Tuhan itu sendiri, dengan Yesus itu sendiri. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama tentang masalah itu. Kita buka sama-sama yuk di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ayatnya cukup panjang, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop yang kita baca ini, kalau kita baca ayat ini perikopnya bunyinya seperti ini. Yesus berjalan di atas air. Nah ternyata kalau kita lihat dua perikop sebelumnya, ternyata ada perikop yang bunyinya seperti ini. Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah perlu Bapak Ibu ketahui seperti ini. Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya Tuhan Yesus. Jadi saya percaya seperti ini. Waktu Yesus mendengar sepupunya itu dibunuh,
Saya percaya pasti dia sedih. Makanya dia perlu waktu untuk menyendiri. Dia perlu waktu untuk menenangkan dirinya. Nah, ketika dia mau menenangkan dirinya, tiba-tiba orang banyak mengikuti dia. Makanya di bawah perikopnya lagi bunyinya seperti ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus mendengar sepupunya meninggal, dia sedih, dia pengen menenangkan diri. Tapi waktu lihat orang banyak itu datang kepada dia hatinya berbelas kasihan. Makanya dia beri makan 5.000 orang waktu itu. Nah, kemudian kejadian itu berlanjut, dia berjalan di atas air. Nah, yang menariknya seperti ini. Setelah kejadian dia memberi makan 5.000 orang, ayat 45 bunyinya seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Mungkin Tuhan pengen menenangkan diri. Karena waktu untuk menenangkan dirinya dipakai untuk melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Makanya dia perintahkan murid-muridnya pergi duluan. Dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, yang menariknya seperti ini. Ada beberapa poin yang kita pelajari tentang kejadian ini. Yang pertama, ternyata problem itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Makanya di ayat 45 dikatakan seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Murid-murid pergi ke seberang itu alasannya satu. Mengikuti perintah Yesus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mereka pergi ke seberang karena mereka mengikuti perintah Yesus. Nah, waktu mereka mengikuti perintah Yesus, apa yang terjadi? Mereka bertemu dengan badai. Nah, seringkali kita ngomong seperti ini kan. Kalau Yesus memerintahkan kita, seharusnya semuanya lancar. Kalau Yesus memerintahkan kita melakukan sesuatu, pasti kita aman-aman saja. Nah, ternyata murid-murid ini mengalami masalah ketika mereka sedang melakukan perintah Tuhan. Nah, dari sinilah boleh dikatakan ternyata permasalahan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan permasalahan itu adalah bagian dari hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang seperti ini. Kita itu bisa jadi dalam keadaan sedang menuju ke dalam masalah. Ataupun dalam keadaan di tengah masalah. Atau dalam keadaan baru keluar dari masalah. Jadi baru menuju masalah, di tengah masalah, ataupun baru keluar masalah. Jadi boleh dikatakan permasalahan tidak bisa kita hindari. Badai terkadang tidak bisa dihindari. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang nulis ini adalah Paulus. Paulus bilang seperti ini, segala sesuatu. Nah, kalau Paulus sudah ngomong segala sesuatu ini yang artinya gini, semuanya bisa datang dalam kehidupan kita. Baik itu yang buruk, baik itu yang baik, baik itu sukacita, baik itu kesedihan, itu akan datang dalam kehidupan kita. Tapi yang menariknya seperti ini, semua yang datang itu, semuanya cuma akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi masalah tidak bisa kita hindari. Jadi tidak bisa waktu kita kena masalah kita langsung marah-marah sama Tuhan. Itu harus kita lalui. Karena itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Nah, Watchman ini ngomong seperti ini. Ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita bukan hanya dapat mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya saja, ataupun berbicara dari hati kita, tetapi juga melalui masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Tuhan masih tetap ingin berbicara kepada kita melalui situasi. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sesuatu yang coba untuk kita hindari ini, waktu terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Untuk berkata-kata kepada kita.
Karena itu boleh dikatakan bahwa permasalahan tidak bisa kita hindari. Permasalahan adalah bagian dari hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, di timur laut Amerika Selatan itu ada satu jenis ikan yang namanya ikan kod. Nah, ternyata ikan kod ini adalah ikan yang enak dagingnya dan disukai banyak orang-orang Amerika. Cuman ikan kod ini banyak munculnya itu di timur laut Amerika Selatan. Sebelah timur Amerika tersebut. Nah, sedangkan daerah barat maupun daerah yang lain mereka kadang-kadang perlu kirim ikan itu. Jadi apa yang terjadi? Mereka tangkap ikan itu kemudian eskan kirim ke daerah-daerah. Nah, waktu sampai di daerah-daerah orang makan, kok udah enak ikannya. Kenapa? Dagingnya terlalu lembek. Jadi mereka mikir gimana caranya bisa membawa ikan kod ini bisa dinikmati orang dengan rasa yang original. Kemudian mereka berpikir, mereka ngomong gini, sudahlah kita buat kapal yang besar, kita isi air, kita masuk ikan hidup, kita antar ke daerah-daerah. Biar mereka makan masih fresh. Ternyata pas sampai ke daerah-daerah mereka makan tetap kurang enak. Jadi mereka mikir-mikir gimana caranya. Sampai suatu saat mereka berpikir seperti ini. Kalau gitu kita bawa masuk ikan kod di tangki air kapal kita masukin musuhnya ikan kod, yaitu ikan lele air. Nah, ternyata selama perjalanan lele ini selalu mengejar ikan kod. Sampai di tempat tujuan, waktu orang makan ikan kod ini, rasanya sama dengan di daerah aslinya. Bagi kita mikir seperti ini, ya ampun, kasihan benar ikan kod itu ya, dapat masalah. Ternyata masalah yang didapat oleh ikan kod justru membuat dia lebih baik. Kadang-kadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ternyata untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Makanya kenapa kita tidak bisa terhindar dari masalah. Ada seseorang ngomong seperti ini, kadang Tuhan tuh menenangkan badai untuk kita. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak menenangkan badai, tapi dia menenangkan diri kita di dalam badai. Yang artinya terkadang kita harus masuk ke badai itu. Karena itu adalah bagian daripada hidup kita. Amin. Jadi poin yang pertama, badai atau permasalahan adalah bagian hidup kita. Nah, yang kedua, ternyata di dalam badai atau di dalam persoalan itu, ternyata justru di saat itulah mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Kita lihat di ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Mereka terima perintah Tuhan, mereka lakukan dan di tengah perjalanan mereka ketemu dengan badai. Nah, saya cari tahu apa sih yang disebabkan badai ini sehingga menyebabkan masalah. Badai ini disebutnya dengan sebutan angin sakal. Nah, angin sakal ini apa? Ternyata di bahasa Indonesia susah ketemu apa artinya angin sakal. Tapi di bahasa Inggris ada bunyi seperti ini. The wind against them. Yang artinya angin yang menahan laju mereka. Jadi boleh dikatakan waktu mereka ketemu badai ini, mereka tidak bisa bergerak maju. Jadi angin ini, badai ini menahan mereka sehingga mereka berdayung kepayahan, mereka tidak maju-maju. Nah, dalam hidup kita mungkin kita mengalami sesuatu kok kita tidak maju-maju. Seakan-akan ada sesuatu yang menahan kita mau maju, tidak maju-maju, kita mau berkembang, tidak berkembang. Nah, seperti hal inilah angin sakal ini menahan. Nah, yang menariknya seperti ini. Ketika mereka berdayung-dayung ketemu angin sakal mendayung-dayung itu mereka ketakutan. Mereka pikir mereka sendirian ditinggal guru mereka. Mereka pikir kasihan mereka kenapa. Guru mereka yang nyuruh mereka tidak tahu apa yang mereka alami. Nah, saya dulu pernah ke Bangka, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena waktu itu masih SMA. Nah, karena waktu itu belum ada pesawat atau pesawat mahal sekali, kita naik kapal. Nah, waktu itu kita mau naik ferry tidak dapat tiket. Jadi kita naik kapal tongkang. Nah, Bapak Ibu, malam naik jalan tongkang itu udah asik. Kenapa? Kanan kiri gelap, depan belakang gelap. Jadi suasananya mengerikan gitu. Itu laut tenang loh ya.
Saya bisa bayangkan bagaimana yang dihadapi murid-murid ini ketika mereka tidak bisa melihat sekeliling dan mereka ngadep badai, mereka dayung-dayung tidak bisa bergerak-bergerak. Saya percaya mereka sangat ketakutan. Dan mereka merasa mereka sendirian. Nah yang menarik di ayat 48 ini, ketika mereka merasa mereka sendirian. Ketika mereka merasa mereka berjuang sendirian. Mata Tuhan sedang tertuju pada mereka. Makanya dikatakan ketika ia melihat. Jadi ketika mereka berjuang seorang diri itulah mata Tuhan sedang melihat mereka. Ketika kita sedang bergumul dengan permasalahan kita, seakan-akan kita ketakutan, kita merasa sendirian. Di saat itulah mata Tuhan sedang tertuju kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita down itu kita merasa kita sendirian. Kita merasa Tuhan tidak melihat kita. Tapi ayat ini dikatakan ketika kita menghadapi masalah. Ketika murid-muridnya menghadapi masalah. Matanya melihat murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Suatu saat ada seorang anak kecil masuk ke kamar mamanya gara-gara badai. Jadi waktu itu badai, kilat, dia kaget, dia terbangun dari tidurnya, dia lari ke tempat mamanya. Dia bilang seperti ini, "Mami, boleh enggak Mami malam ini tidur sama Mami?" Maminya bilang, "Tidak boleh. Kamu tuh mesti kembali di kamarmu, tidur sendirian." Terus dia bilang, "Enggak mau Mami, ini kilatnya bunyi banget segala macam." Maminya bilang, "Jangan takut, ada Tuhan." Hanya anak kecil itu ngomong seperti ini, "Udahlah Mami, Mami tidur sama Tuhan, saya tidur sama Papi aja." Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena Papi bisa dilihat, Papi bisa dijamah. Papi bisa dipeluk kalau waktu ketakutan, tapi Tuhan tidak kelihatan. Nah kadang-kadang kita kenapa down waktu menghadapi masalah? Karena kita pikir sendirian. Karena kita pikir Tuhan tidak melihat kita. Amin. Nah di Alkitab ada satu kitab yang namanya kitab Esther. Bapak Ibu boleh baca kitab Esther dari pertama sampai akhir, nama Tuhan tidak disebut. Tapi walaupun nama Tuhan tidak disebut, pekerjaan tangannya jelas terlihat di sana. Jadi bukan berarti waktu kita tidak melihat Tuhan, Tuhan tidak ada. Bukan berarti waktu kita tidak melihat Tuhan, Tuhan tidak mengerti kita. Tuhan mengerti kita. Karena itu waktu di dalam badai, Tuhan melihat kita. Jadi poin yang pertama, badai adalah bagian dari kehidupan kita. Poin yang kedua, dari badai itulah Tuhan melihat kita. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah di dalam badai. Atau jangan pernah menyerah dalam perjalanan tersebut. Kita lihat lagi yuk Markus 6 ayat 48. Di situ dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Nah Bapak Ibu, ternyata mereka waktu diperintahkan Tuhan jalan itu. Kira-kira tuh jam 8. Atau mungkin di bawah jam 8. Tapi yang pastinya mereka mendayung itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Jadi kita menurut literaturnya itu mereka mendayung itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Berapa jam berarti? 5 jam. 9, 10, 11, 12. 7 jam. Jadi bayangkan 7 jam mereka mendayung tidak ada hasil. Bayangkan 7 jam mereka menghadapi badai sendirian, mereka ketakutan, mereka hadapi itu. Nah tapi yang menariknya seperti ini, ada kata-kata seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Kalau kita Bapak Ibu, kalau saya sudah mendayung 2 jam dan ada hasil, saya balik ke tepian. Karena kan angin itu menahan saya maju ke sana, tapi saya bisa pulang. Nah yang menariknya waktu murid-murid itu di dalam badai, mereka tidak menyerah. Mereka tidak ngomong seperti ini, sudahlah ada badai, pulang. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka menghadapi badai.
mereka tidak menyerah. Di saat mereka tidak menyerah itulah mereka melihat mujizat. Nah, dalam kehidupan kita terkadang kita tidak boleh menyerah. Karena waktu kita berhenti untuk melakukan sesuatu dan menyerah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Makanya Yesaya 40 ayat 31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nanti ini bukan berarti stop. Menanti-nanti ini bukan berarti ya sudahlah, dosa kerjain lagi. Enggak, menanti-nanti ini tetap melakukan sesuatu sambil menantikan Tuhan. Nah, Tuhan mau waktu kita menghadapi badai, permasalahan dalam kehidupan kita, jangan berhenti di tengah jalan. Karena waktu kita berhenti di tengah jalan, kita tidak akan melihat mujizat itu. Kalau murid-murid waktu menghadapi badai dia pulang ke pantai lagi, mereka tidak akan pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Tapi waktu mereka tidak menyerah, mereka melihat mujizat Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah. Waktu kita tidak menyerah, kita akan melihat mujizat. Dan yang terakhir, permasalahan membuka pewahyuan yang baru tentang Tuhan bagi kita. Kita lihat Markus 6 ayat 49 sampai 50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia. Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, yang menariknya seperti ini Bapak Ibu. Waktu mereka sedang berjuang sendirian. Waktu mereka merasa sendirian. Mata Tuhan melihat mereka. Waktu Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung. Bukan Tuhan panggil mereka. Tapi Tuhan mendatangi mereka. Bukan Tuhan menantikan mereka pulang untuk mendapatkan pertolongan. Tapi Tuhan yang mendatangi mereka. Waktu kita punya masalah. Terkadang kita tidak mengerti harus berbuat apa. Kadang-kadang kita tidak mencari Tuhan. Tapi di saat itulah Tuhan itu sendiri yang mencari kita. Tuhan itu sendiri yang mendatang kita untuk memberikan pertolongannya. Dan ini yang dialami murid-murid. Tuhan berjalan di atas air. Nah, yang menariknya seperti ini. Waktu mereka melihat Tuhan berjalan di atas air. Perkataan pertama yang mereka ucapkan adalah, ini hantu. Itu hantu. Nah, saya ini cukup lama maksudnya kenal sama Ko Acuan ya. Jadi saya percayalah kalau malam-malam Ko Acuan lewat walaupun gelap, saya bisa mengira-ngira ini Ko Acuan ini. Kenapa? Karena saya tahu. Oh, Ko Acuan ini jalannya seperti ini. Kadang-kadang dengan bunyi jalan seseorang pun kita tahu, oh ini si A, ini si B. Karena kita sudah pernah hubungan. Nah, saya percaya murid-murid ini punya hubungan dengan Yesus. Kok waktu Yesus berjalan di atas air, kok mereka kaget, bahkan menyebut Yesus hantu. Nah, ternyata ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena Tuhan melakukan sesuatu di luar perkiraan mereka. Terus yang kedua, mereka terliputi oleh ketakutan mereka, oleh masalah mereka, sehingga mereka tidak melihat Tuhan. Makanya F.B. Meyer ngomong seperti ini. Ketidakpercayaan menaruh permasalahan di antara kita dengan Tuhan. Jadi ketidakpercayaan itu menaruh permasalahan di antara kita dengan Tuhan. Jadi yang kita lihat itu cuma masalah, Tuhannya tidak kelihatan. Tapi F.B. Meyer ngomong seperti ini, ketika kita punya iman, maka kita menaruh Tuhan di antara kita dan permasalahan kita. Jadi iman itu membuat kita melihat ke Tuhan. Kenapa? Karena iman itu menaruh Tuhan di antara kita dengan permasalahan. Bukan naruh permasalahan kita di antara kita dengan Tuhan. Nanti bedanya Bapak Ibu ya. Nanti ya. Kalau tidak percaya, yang kita taruh di tengah itu permasalahannya. Di antara kita dengan Tuhan. Jadi yang selalu kita lihat itu adalah permasalahan.
Tapi kalau iman, bukan kita taruh permasalahan di antara kita dengan Tuhan, tapi kita taruh Tuhan di antara kita dan permasalahan kita. Sehingga apa yang kita lihat? Tuhan. Nah, makanya waktu Yesus berjalan di atas air, Tuhan bilang seperti ini, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, kalau bahasa Indonesia kita tidak mendapatkan apa-apa dari kata aku ini. Tapi dalam bahasa aslinya kata aku ini adalah Adonai. Apa arti Adonai? Tuhan atas segalanya. Jadi ketika murid-murid ketakutan, dia pikir hantu datang, Tuhan bilang seperti ini. Aku ini Adonai. Apa yang mau Tuhan ngomong, aku ini Adonai? Tuhan mau ngomong seperti ini, jangan takut, ini aku. Seakan-akan dia mau ngomong seperti ini, jangan takut, ini aku. Aku adalah Tuhan atas semesta ini. Aku ini adalah yang menciptakan langit, yang menciptakan angin, yang menciptakan gelombang, yang menciptakan segala sesuatu. Makanya ketika dia naik ke atas perahu, angin pun menjadi reda. Waktu mereka menghadapi masalah, ternyata mereka melihat sesuatu yang baru tentang Tuhan. Bahwa dia Tuhan atas semesta. Coba kita lihat Bapak Ibu di Kejadian 21 ayat 33. Kejadian 21 ayat 33. Bunyinya seperti ini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba. Dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nama Tuhan Allah yang kekal dalam bahasa aslinya adalah El Olam. Bapak Ibu tidak akan bisa ketemu di tempat yang lain kecuali di sini El Olam. Yang artinya El Olam ini panggilan yang unik. Dan panggilan yang unik ini muncul setelah Abraham berjalan 25 tahun dengan Tuhan. Setelah dia mengalami banyak masalah segala macam sampai akhirnya Ishak dilahirkan. Dan banyak kasih karunia yang dihadapi, dia panggil nama Tuhan El Olam. Ternyata waktu kita berjalan dengan Tuhan, dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ternyata justru membuka mata kita tentang siapa Tuhan itu sendiri. Murid-murid baru tahu tentang dia waktu mereka menghadapi masalah. Abraham baru bisa ngomong El Olam setelah banyak hal yang dilalui bersama dengan Tuhan. Membuat mata dia terbuka. Oh, ini yang Tuhan berjalan dengan dia. Ini ya yang sesuatu yang besar dengan Tuhan kita. Permasalahan membawa kita mendapatkan pewahyuan yang baru tentang siapa Tuhan kita. Tentang kasihnya kepada kita. Makanya di Matius 14 ayat 33 dikatakan seperti ini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Di sini ayat yang menunjukkan di mana ada waktunya murid-murid menyembah Yesus. Dan mereka menyembah Yesus bukan karena Yesus membangkitkan orang mati. Mereka tidak menyembah Yesus bukan karena Yesus kasih makan 5.000 orang. Mereka tidak menyembah Yesus ketika Yesus mengusir setan, ratusan setan Tuhan usir. Mereka tidak ditemukan menyembah. Tapi ketika mereka bisa melewati badai bersama Yesus, mereka menyembah. Badai yang tidak bisa kita lalui, masalah yang tidak bisa kita lewati dan harus terjadi dalam kehidupan kita, akan membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karena kita sedang berjalan dengan dia. Kita akan lebih mengerti tentang dia. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi permasalahan bagian dari hidup kita. Tapi waktu kita mengalami masalah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan jangan pernah menyerah di permasalahan. Dan dari permasalahan kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya undang kita bangkit berdiri yuk.
kuatkan, aku bertahan. Kau jalankan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Suatu saat saudara terkasih, diadakan pertemuan para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan. Nah, di pertemuan itu ternyata banyak hamba Tuhan yang hadir, sehingga ada hamba Tuhan yang paling muda dan hamba Tuhan yang paling tua. Kemudian panitia iseng-iseng ngomong seperti ini, udah kita panggil pendeta yang paling muda dan pendeta paling tua untuk membacakan Mazmur 23. Jadi dipanggillah pendeta yang paling muda. Karena dia paling muda, dia kuat sekali. Waktu dia bacakan Mazmur itu, dia buat Mazmur itu begitu indah, sehingga waktu dia selesai baca Mazmur itu orang tepuk tangan. Wih, bagus-bagus, cara dia bawain bagus-bagus. Kemudian dia duduk, dipanggillah pendeta yang paling tua. Ternyata pendeta yang paling tua ini jalan aja susah, pakai tongkat. Perlu dibopong lagi, dibawa jalan ke depan. Nah, peserta yang hadir mereka ngomong seperti ini pasti lucu ini. Kenapa? Dia sudah tua, jalan aja susah, gimana dia bisa membaca Mazmur 23. Dibawalah maju, dia berdiri ke depan. Nah, waktu diberi ke depan, dia sudah pegang kacamata seperti itu, orang pada ketawa. Ini pasti lucu. Ternyata benar, waktu dia sampai di depan dia baca Mazmur. Dia waktu baca Mazmur, dia bacanya dengan susah. Dia bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Karena dia memang susah ngomong. Tapi sampai satu titik dia ngomong, ketika aku berjalan di lembah kekelaman, tiba-tiba dia berhenti dan dia mulai menangis. Nah, waktu dia menangis seperti itu, semua jadi diam dan semua dijamah Tuhan. Dan pendeta tua itu tidak pernah menyelesaikan pembacaan Mazmur 23 itu. Di akhir pertemuan itu orang cuma ngomong seperti ini. Yang muda itu baca Mazmur karena dia baca dengan kemampuannya. Tapi sedangkan pendeta itu, yang tua itu waktu baca Mazmur, dia menceritakan tentang kehidupannya sendiri, berjalan dengan Tuhan. Makanya waktu dia katakan, ketika aku berjalan dalam lembah maut, dia menangis karena itu yang dia rasakan waktu dia berjalan dengan Tuhannya. Tuhan yang ada menyertai dia, Tuhan yang selalu pegang tangannya. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi yuk. Kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan acara kita ini,
Mari kita tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Persoalan apa yang sedang kita hadapi? Badai kehidupan apa yang sedang melanda kita saat ini? Mungkin kita sama seperti murid-murid. Kita ketakutan seorang diri. Kita khawatir. Kita merasa kita sendirian. Tapi biarlah hari kita tahu, di badai itu mata Tuhan tertuju kepada kita. Di saat kita sedang mengalami permasalahan itu, mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Karena itu Tuhan mau, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Tetap berjalan dengan Tuhan. Karena waktu kita tidak pernah menyerah, kita akan melihat mujizat itu terjadi. Dan melalui masalah itu, kita akan mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Sebelum pulang, kalau Bapak Ibu yang sedang menghadapi badai ataupun persoalan, mungkin hari ini kau bilang, Tuhan, aku perlu dikuatkan hari ini. Aku sudah mau menyerah. Aku sudah mulai tawar hati sama Tuhan. Tapi hari ini aku mau bangkit, aku mau percaya. Ketika aku merasa sendirian, di saat itu Tuhan melihat pergumulanku, merasakan apa yang aku rasakan. Dan jika itu doamu di hadapan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang bilang, kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku untuk berjalan bersama dengan Engkau. Buat aku tetap bertahan ya Tuhan. Jika itu doamu, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang mengatakan, Tuhan, aku tidak mau menyerah. Aku punya iman percaya bahwa musim ini akan berlalu. Aku boleh melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari jika itu doamu, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan. Mari doa, katakan, kuatkan aku berjalan Tuhan. Kau pengharapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah iman. Bahwa pada saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tuhan, mengalir kasih-Mu ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan saat ini. Biarlah hari ini mereka dikuatkan. Mereka tidak pernah menyerah dalam Tuhan. Mereka tidak pernah menyerah dalam berjalan dengan Tuhan. Biarlah mereka kuat. Sehingga mereka bisa melewati persoalan mereka. Melewati badai kehidupan mereka. Dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang hadir. Kuatkan. Bukakan jalan bagi mereka. Dengar doa mereka. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Berikan pertolongan ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yuk mari kita siapkan diri masing-masing. Ada yang belum dapat roti dan anggur? Yang belum boleh angkat tangan. Kalau enggak, yuk kita siapkan hati kita masing-masing yuk. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau ingat kasih-Nya Tuhan bagi kita. Dia Allah Immanuel,
Allah yang mati dan bangkit bagi kita. Allah yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari ingat kebaikannya. Mari ingat kasih-Nya. Yes. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari kekasih Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pandang kita kepada Tuhan yang akan berkati kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap usaha, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah orang-orang yang engkau kasih. Diberkatilah dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Diberkatilah segala damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Kasih dan anugerah terbesar di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan manis bersama Roh Kudus mulai menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di alam permai sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.